Ya, hari ini kembali saya akan berbagi teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan teman-teman juga bisa berbagi ke semuanya. Karena berbagi itu bisa dengan cara apapun dan pastinya memberikan perubahan yang baik, memberikan inspirasi bagi semuanya. Tonton video ini sampai dengan selesai. Good. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya, Stefanus Gagas. Maka silakan teman-teman untuk tetap setia pada channel ini, karena saya akan selalu berbagi tentang topik-topik dan juga tentang inspirasi yang dapat mengembangkan sikap peduli kita, mengembangkan sikap kepemimpinan kita, dan mengembangkan banyak hal potensi yang pastinya kita miliki, yang pastinya Anda semua miliki. Dan hari ini saya kembali akan berbagi tentang tema atau topik, yaitu sikap peduli terhadap sesama. Betul, zaman sekarang seringkali kepedulian itu mulai luntur. Terlebih kita sudah dipengaruhi oleh gadget. Kita sudah dikendalikan oleh gadget. Sehingga kadangkala ketika kita bersama di tempat yang sama, tetapi belum tentu pikiran kita, hati kita di tempat yang sama pula. Karena satu dengan yang lain sudah asik sendiri dengan gadgetnya. Sehingga sikap peduli itu mulai luntur terhadap sesama. Dan hari ini sangat penting. Terlebih materi-materi ini sungguh-sungguh memampukan kita untuk kembali menilik pribadi kita. Seberapa peduli saya terhadap sesama. Itu menjadi refleksi bagi kita. Seberapa peduli saya terhadap sesama. Nah, dan hari ini kita belajar ini untuk menyadari pentingnya peduli dan menyatakan sikap peduli dan rasa empati terhadap sesama di mana kita tinggal. Nah, seperti pengantar tadi, ini sangat penting teman-teman semuanya. Dan bahan refleksinya seberapa peduli saya terhadap sesama. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai dinamika, memulai pembelajaran, dan memulai mendengarkan sharing saya, materi saya, kita akan ice breaking dulu supaya kita juga lebih santai, lebih rileks, dan pastinya kita dapat semakin memahami apa yang akan saya sampaikan hari ini. Lalu, teman-teman yang ketika kita offline, instruksinya setiap kelompok satu bangku memperhatikan gambar tersembunyi yang ditayangkan, ya. Tapi ketika teman-teman kita seperti ini online, jadi kita bisa masing-masing, ya. Kita sesuaikan aja. Setiap kelompok diminta, setiap pribadi diminta untuk menebak gambar tersembunyi yang ditayangkan. Mari kita sama-sama mencoba untuk melihat gambar. Dan kita harus melihat gambar yang tersembunyi itu gambar apa. Jelas ya semuanya teman-teman. Nah, ini dia. Pertanyaannya, apa yang Anda temukan pada gambar tersebut? Apakah Anda bisa menemukan lebih dari 4 gambar? Oke, silahkan teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering kali ya melihat gambar ini. Tetapi tidak masalah, kita coba ingatkan kembali memori kita. Ada berapa gambar yang Anda temukan? Apakah lebih dari 4 atau kurang dari 4? Ya, silakan teman-teman. Semuanya dilihat. Nah, ini membantu kita untuk kita harus teliti, jeli. Kita harus melihat menggunakan semua panca indera kita, imajinasi kita, ya. Ini juga diasah
oh gambar ini, oh ini bentuk gambar apa. Jadi sungguh-sungguh ini punya manfaat yang lebih teman-teman, bukan hanya sekedar kita melihat gambar saja, tetapi banyak hal motorik sensori yang harus kita kembangkan dari ice breaking ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ya, betul. Ada gambar seorang kakek dan seorang nenek, ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa melihat ini, selamat. Imajinasi teman-teman masih sangat bagus, masih sangat jernih sekali imajinasinya. Maka ini sangat penting teman-teman. Bagi teman-teman yang punya imajinasi yang sangat bagus, silakan selalu dikembangkan dengan hal yang positif pastinya. Oke, dan ini masih ada gambar yang kedua, ya. Ini gambar yang berbeda. Silahkan teman-teman proyeksikan. Ada gambar apa saja dan berapa jumlahnya. Ini tingkatannya lebih sulit ya teman-teman. Berarti imajinasi teman-teman bisa lebih diasah, naik level. Ketika teman-teman juga bisa melihat gambar ini, ada gambar apa saja. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Kita lanjut, nanti bisa dilihat kembali secara detail. Nah, ini dia. Langsung saja, ini ada 16 burung gagak, ada 1 kuda dan 1 manusia. Nah, nanti bisa dilihat, dan di sini juga sudah dilingkari-lingkarin ya teman-teman. Nanti bisa dihitung dan diamati dan dikembangkan imajinasi teman-teman semuanya. Nah, manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita semua, Anda dan saya, adalah makhluk yang paling sempurna. Seharusnya memiliki sikap kepedulian yang paling tinggi kepada sesama. Seharusnya kita memiliki kepedulian yang paling tinggi terhadap sesama, karena kita adalah makhluk yang paling sempurna. Namun demikian, meskipun manusia yang paling sempurna, manusia tetap tidak akan bisa hidup sendiri. Kita, saya dan Anda, tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia memiliki rasa saling ketergantungan yang sebaiknya diimbangi dengan rasa peduli yang diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekedar berkata, "Aku peduli, saya peduli." Dan manusia haruslah manusiawi. Jadi, kita sebagai manusia, makhluk paling sempurna, kita harus memiliki tingkat peduli, ya. Memiliki tingkat peduli tidak hanya sebatas ucapan kata-kata, tetapi kita langsung pada aksi nyata dan bagaimana seharusnya kita sebagai manusiawi, ya. Harus bagaimana kita memberikan sikap peduli terhadap sesama kita. Kita adalah makhluk sosial ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita peduli terhadap sesama harus secara manusiawi. Ingat itu, kita harus secara manusiawi pula. Nah, lalu apa peduli itu sebenarnya? Nah, peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan. Kita melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang peduli adalah orang-orang yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, memberi perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi kepedulian kita juga bermula dari rasa peka, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Kita melihat lingkungan sekitar, apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi, dan kita datang karena kita terpanggil untuk membantu dalam rangka memberikan inspirasi, semangat, motivasi, perubahan, dan kebaikan terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi peduli itu adalah merupakan kita terpanggil untuk membantu, ya, untuk memberi. Ingat itu, kita peduli adalah kita mau terlibat dalam persoalan yang terjadi di lingkungan kita karena kita terpanggil. Oke. Nah, lalu
sebenarnya apa sih manfaat peduli terhadap sesama? Yang pertama, kita menumbuhkan sikap positif. Pasti ya, jelas. Ketika kita melibatkan diri, kita terpanggil, dan itu memberi perubahan, memberi bantuan, pasti ini juga menumbuhkan sikap positif kita, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Ya, ini sangat nyata menumbuhkan sikap positif yang sebelumnya kita kurang peka, tidak peduli, dan kita mulai sedikit demi sedikit mulai peduli terhadap sesama kita, terhadap keadaan-keadaan sosial yang ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita. Yang kedua, mengurangi sifat egois. Yang seringkali kita untuk berbagi itu sulit ya. Nanti kalau saya berbagi saya kekurangan. Ya, manusiawi, kekhawatiran seorang manusia. Ketika kita berbagi, kita kekurangan. Padahal ketika kita berbagi, kita akan dilipatkan ganda atas hal yang kita berikan terhadap sesama kita. Maka kerelaan hati, sifat egois itu akan berkurang ketika kita pelan-pelan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, manfaatnya adalah terwujudnya sikap hidup gotong royong. Ini penting. Ini mulai juga di era sekarang ini, zaman sekarang ini juga mulai luntur ya teman-teman. Walaupun di sebagian daerah, sebagian tempat tinggal kita itu masih ada, tetapi mulai berkurang ya. Dan mari kita hidupkan kembali sikap hidup gotong royong, karena disinilah kita bisa membangun komunikasi, silaturahmi, dan pastinya kita semakin peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan semuanya yang ada di sekitar kita. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Ya, jelas. Ketika kita gotong royong, ketika kita peduli, kerukunan, kebersamaan itu akan terjalin, dan pastinya ketentraman dalam masyarakat, ketentraman dalam berteman, bermain itu semakin nyata, semakin nyaman. Yang kelima, terwujudnya kesatuan dan persatuan. Ya, dalam kebersamaan ada komunikasi, ada bincang-bincang, dan saling mengenal pastinya. Disitulah nanti akan tumbuh kesatuan dan persatuan, punya tujuan yang sama. Hidup bermasyarakat harus berbagi, harus bersosial, dan hidup dengan teman misalnya itu juga harus berbagi, canda tawa, saling membantu. Nah, di situ hal-hal yang sederhana yang dapat menyatukan atau mewujudkan kesatuan dan persatuan. Nah, kurang lebih ada 5 manfaat yang saya sampaikan, tetapi masih banyak sekali hal manfaat yang lainnya. Nah, selain manfaat, bagaimana sih kita melatih kepekaan diri ya? Yang pertama, kita membiasakan diri untuk bersedekah, berbagi ya teman-teman yang masih belum pernah berbagi atau masih tadi ada kekhawatiran kekurangan jika berbagi. Yuk, mulai sekarang mari pelan-pelan kita bersedekah dan berbagi supaya kita melatih kepekaan diri. Yang berikut, membiasakan diri memberi makan kepada yang sedang membutuhkan. Nah, kita berbagi tidak harus seperti makanan ya teman-teman, tetapi banyak waktu, misalnya finansial, misalnya macam sekali banyak hal. Nah, juga bisa kita lakukan kumpulkan pakaian layak pakai untuk panti asuhan. Nah, ini bagi teman-teman yang punya pakaian masih bagus-bagus dan layak pakai, ini sangat penting ya. Ini sangat penting dan sangat berguna bagi teman-teman yang di panti asuhan yang membutuhkan. Sisakan rezekimu untuk membantu anak yatim ya. Ketika kita lagi makan, lagi di jalan, banyak sekali kita temui ada anak-anak kecil yang dengan keadaan yang memprihatinkan, perlu kita ulurkan tangan, kita berikan supaya mereka juga punya hal yang sama yang kita alami, pendidikan, keluarga. Disitulah kita dimana kita melatih kepekaan diri. Nah, kepekaan diri itu banyak sekali hal yang bisa kita lihat ketika kita tadi bepergian misalnya.
Banyak seringkali di lampu merah, di bangjo, yang anak-anak masih usia sekolah itu ngamen, membersihkan kaca mobil. Banyak sekali yang mereka lakukan supaya dapat mendapatkan uang untuk ya makan atau untuk membantu orang tuanya. Berikutnya, ikut turun tangan membantu orang lain yang kena musibah. Ya, ketika teman-teman atau pada musim penghujan, banyak sekali di daerah-daerah tertentu di Indonesia juga yang longsor, banjir. Disitulah kita juga bisa berbagi yang terkena musibah. Misalnya juga lagi tetangganya sakit, lagi anak saudara juga lagi membutuhkan. Itu banyak sekali cara-cara supaya kita juga melatih kepekaan diri, karena dalam sosial kehidupan kita banyak hal yang memang menuntut kita, bukan menuntut tetapi membuka diri kita untuk berbagi, melatih kepekaan diri. Ya, teman-teman. Nah, ini ada kisah inspirasi, kisah Billy dan Roy. Oke, saya bacakan secara cepat ya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa membaca. Suatu hari, seorang pemuda bernama Billy baru saja keluar dari kelasnya dan sedang berjalan menuju perjalanan pulang ke rumah. Ketika mendekati gerbang sekolah, ia melihat siswa lain dengan begitu banyak barang bawaan, tidak sengaja menjatuhkan barang-barang bawaannya. Siang itu, gerbang sekolah cukup ramai dengan siswa yang berlalu lalang. Namun tidak seorang pun yang membantu siswa itu. Billy pun segera menghampiri si siswa tersebut dan menawarkan bantuan. Mereka pun berkenalan. Nama siswa itu adalah Roy. Ia satu angkatan dengan Billy, hanya berbeda kelas. Billy kemudian mengetahui bahwa arah rumah Roy searah dengan rumahnya. Billy pun menawarkan untuk membawakan sebagian barang Roy dan mengantar Roy sampai ke rumah. Dari perjalanan pulang itu dimulailah pertemuan antara Billy dan Roy. 3 bulan berlalu, pertemuan Billy dan Roy pun berubah menjadi persahabatan. Suatu hari, Roy bertanya pada Billy, "Bill, masih ingat awal pertemuan kita? Ketika kamu membantuku membereskan barang-barangku yang jatuh di dekat gerbang sekolah?" Tentu saja aku ingat. Hari itu akan pertama kalinya kita berteman dan pulang bersama. Aku pun kaget karena ternyata ada anak sekolah yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Jawab Billy, enteng. Sambil tersenyum tipis, Roy berkata, "Sebenarnya hari itu aku sudah mengumpulkan semua barang-barang yang dipinjam atau kupinjam dari orang dan semua tugas yang belum aku selesaikan. Aku pun sudah membereskan semua barang-barangku di rumah. Kamu tuh tahu kenapa?" Billy hanya menggeleng dengan kening berkerut. "Hari itu aku sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupku. Aku membereskan semua dan bersiap untuk pulang dan bunuh diri. Namun, ketika kamu membantuku dan mengantarku pulang, banyak hal yang kita bicarakan. Aku pun memulai berpikir bahwa mungkin aku akan kehilangan teman potensial pertamaku. Rencana bunuh diri itu pun kutangguhkan. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi apa yang kamu lakukan hari itu benar-benar mengubah hidupku. Billy terkesiap, tampak tak percaya. Kemudian ia pun merangkul sahabatnya seperti mengatakan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. "Terima kasih, Billy. Aku sungguh bersyukur bisa mengenal dan menjadi sahabatmu," ujar Roy, membalas pelukan sahabatnya. Billy pun menitikkan air mata haru. Kadangkala hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak sangat besar bagi orang lain. Kadangkala hal kecil pun yang kita lakukan bisa berdampak sangat besar bagi orang lain. Entah itu segurat senyum di wajahmu, sapaan ringan dari mulutmu, atau tepukan hangat di bahu.
Hal-hal yang mungkin kamu anggap sepele bisa berarti besar bagi orang lain yang menerimanya. Oke. Dari cerita ini sangat-sangat jelas bahwa hal yang sepele itu bisa mengubah orang lain. Karena apa kuncinya? Karena kita peduli. Kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa memberi perubahan. Itu yang dinamakan peduli. Cerita ini sangat menarik sekali teman-teman, dan ketika kita refleksikan, ini sungguh-sungguh dapat membuka sekat benteng kita terhadap sesama kita yang kadang-kala kita melihatnya sebelah mata, bahkan juga menganggap dia itu bukan siapa-siapa. Tapi kita sungguh-sungguh diajarkan dengan cerita ini sangat jelas menunjukkan bahwa kepedulian kita, kepekaan kita sungguh dapat mengubah orang lain menjadi baik, orang lain untuk semangat hidup, dan suatu saat kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa jadi Roy, kita juga atau bisa jadi Billy. Maka tanamkanlah sikap peduli, kepekaan terhadap sesama siapapun, tidak perlu melihat sukunya, agamanya, tidak perlu melihat pandang bulu. Maka ini sangat penting teman-teman. Mari Anda dan saya kita lakukan sikap peduli, kepekaan terhadap diri kita, terhadap sesama, dalam situasi apapun, di tempat manapun. Dan ini ada pesan moral, perbanyaklah berbuat atau bersikap baik dan sopan terhadap orang lain. Karena kita hidup di dunia ini akan saling membutuhkan bantuan orang lain. Sangat jelas, sangat tegas bahwa kita pasti membutuhkan orang lain. Semoga tema hari ini bisa membantu Anda dan saya untuk semakin peduli dan peka terhadap sesama. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, supaya kita bisa saling berbagi lebih banyak lagi tema-tema, hal-hal inspirasi. Terima kasih, selamat pagi.